dengan proyek UAS teman-teman semua. Sebelumnya di sini udah tahu artikel jurnal itu udah tahu atau ada yang udah pernah ya mencoba atau berselancar di Google Scholar mencari jurnal-jurnal gitu? Ada yang udah Bu? Udah, oke. Banyak yang sudah? Sudah, Bu. Nah, berarti sudah ya, alhamdulillah berarti sudah banyak yang tahu tentang artikel jurnal, tidak asing lagi. Nah, jadi teman-teman semua ya, ini proyek UAS-nya membuat sebuah artikel jurnal, cukup berkelompok. Nah, caranya ya, untuk artikel jurnal ini, karena teman-teman nggak sempat lagi untuk observasi ya, mungkin bisa ya saya share dulu dari artikel jurnal ya, yang berbentuk literatur review. Jadi dalam membuat jurnal ya itu bisa dari hasil penelitian, bisa dari hasil review berbagai jurnal yang sudah dikumpulkan. Nah, saya izin share dulu. Udah tampil di layar masing-masing teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, nah ini salah satu contoh jurnal ya. Salah satu contoh jurnal dari jurnal UNJ ya, Universitas Negeri Jakarta. Silakan teman-teman buat ya, ini terkait tentunya karena kita pembelajaran IPS dikaitkan dengan apa yang sudah teman-teman bahas selama 1 semester dalam pembelajaran IPS. Bisa menggunakan model tadi, bisa metode dalam pembelajaran IPS apa, atau tadi metode mikir yang saya sampaikan dengan Pak Yuda tadi, boleh juga diangkat, dicari berbagai jurnal tentang metode mikir ini dalam pembelajaran IPS, silahkan. Nah, ini contohnya nanti juga akan dibantu share juga mungkin oleh Posma ya, semester 4 ini. Nah, ini unsur-unsur jurnal yang perlu ada ya, ini mungkin bagi yang udah sering buka jurnal udah tahu, tapi kalau yang belum tahu ya, harus ada judulnya. Nah, kemudian ada ya identitas dari penulisnya. Nah, kalau tadi disampaikan oleh Bu Nasya, teman-teman yang dosen pengampunya Ibu Nasya, silakan namanya, letakkan nama dosennya pertama, kemudian baru di bawahnya itu nama-nama dari kelompoknya. Nah, jangan lupa ditulis abstrak seperti biasa ya. Kemudian pendahuluan, nah silakan ditiru gaya selingkum ini ya. Nah, pendahuluan itu biasanya kalau di skripsi lebih seperti latar belakang. Nah, teman-teman ungkapkan latar belakang kenapa judul ini dipilih gitu ya. Kemudian ada lagi selain pendahuluan ada metode ya, itu pasti ada dalam jurnal. Kemudian selain metode ada lagi pembahasan tentunya ya, lewat ya. Nah, ada hasil ya. Ya, setelah metodenya apa? Kalau teman-teman literatur review ya berarti hasil dari review beberapa jurnal disampaikan. Kemudian ada hasil ya, hasil dari literatur reviewnya apa? Misalnya teman-teman mengangkat judul tentang model pembelajaran dalam IPS di SD atau MI. Nah, mungkin hasilnya itu ternyata ya model pembelajaran yang cocok dalam IPS, SD atau MI adalah apa gitu ya. Setelah melakukan berbagai review dari berbagai jurnal. Nah, itu disampaikan hasilnya. Nah, kemudian baru nanti kesimpulan dan jangan lupa daftar pustaka. Gitu ya. Nah, ini salah satu contoh abstrak tadi ya. Silakan teman-teman, karena ini contoh jurnalnya berupa review. Nah, ini ada pembahasan, ada 31 artikel yang direview. Nah, jadi itu salah satu bentuk dari studi literatur ya, membuat jurnal melalui berbagai jurnal yang direview. Jadi silakan kumpulkan berbagai jurnal yang terkait dengan judul yang teman-teman angkat. Gitu ya. Nah, ini contohnya, nanti akan di-share ya, silakan ditiru guys selingkumnya. Tapi ada hal yang perlu teman-teman perhatikan ya. Sebelum memulai membuat jurnal ya, itu sebentar saya stop dulu. Silakan teman-teman harus tahu dulu jurnal mana yang akan dituju ya. Setelah udah ada ide nih mau judul apa, carilah jurnal yang akan dituju. Tadi kata Bu Nasya, carilah jurnal yang gratis ya, tidak berbayar. Nah, sangat banyak sekali. Nanti mungkin akan dibantu juga referensi jurnalnya apa. Mungkin bisa jurnal yang belum terakreditasi atau minimal jurnal Sinta 4, Sinta 5 gitu ya. Nah, itu biasanya Recording stopped. Belum berbayar. Nah, caranya silakan teman-teman ya, saya contoh
cari di Google ya tentang jurnal. Jurnal apa? Jurnal pendidikan dasar boleh ya, jurnal IPS boleh ya. Nah, ketika kita cari di Google atau Google Scholar, Recording in progress. sebagai contoh jurnal, web jurnal. Ini ada jurnalnya punya UNJ, jurnal punya UNS ya, jurnal Unisula. Nah, ini sangat banyak sekali. Tapi saya contohkan ini jurnal milik UNJ, seperti yang saya tampilkan tadi. Nah, di jurnal pendidikan dasar ketika diklik, inilah halaman dari sebuah jurnal. Nah, biasanya dalam setiap jurnal pasti ada about-nya apa, tentang jurnal ini apa, ya, pengumumannya. Nah, harus teman-teman pahami bagaimana cara login untuk submit jurnal. Nah, tentunya sebelum teman-teman submit, udah tahu nih jurnal yang mau dituju, di sini pasti ada di bagian kanan ya, manuskrip template. Nah, manuskrip template ini apa? Merupakan template dari tampilan jurnal. Jadi, setiap jurnal itu pasti memiliki template yang berbeda-beda. Jadi, jangan teman-teman bikin jurnalnya seperti panduan yang saya share kalau ternyata teman-teman tidak memasukkan jurnalnya ke web jurnal UNJ ini. Karena setiap jurnal pasti memiliki template yang berbeda-beda. Ibaratnya kalau deskripsi panduan penulisannya. Gitu. Ya. Nah, silakan dicari template-nya, bisa diklik ya. Ini saya contohkan jurnal UNJ ini memiliki template seperti apa. Nah, kita klik. Nah, di sini ada manuskrip template-nya yang English version dan ada bahasa Indonesia. Jadi silakan pilih yang bahasa Indonesia. Nah, ketika teman-teman klik ya, itu akan muncul sebuah file PDF. Atau file Word juga bisa ya. Nah, ini file Word. Sebentar, memang agak sedikit lama ya. Nah, di sini ada panduan, terlihat teman-teman semua? Kelihatan, Bu. Iya, ada keterangan. Ketika teman-teman udah punya judul, silakan diketik langsung di sini, di template yang sudah disediakan oleh jurnalnya. Judulnya apa? Misalnya model pembelajaran IPS, IMI, atau SD. Nah, silakan diketik. Perintahnya itu menggunakan Times New Roman, ukurannya 14 ya, spasi bold. Nah, ini disesuaikan. Nah, ini nama lengkap. Berarti ini udah ada panduannya. Jadi setiap jurnal memiliki template yang berbeda-beda. Silahkan dibaca, ini contoh template-nya. Ya. Jadi jangan teman-teman masukin jurnal ke tempat lain, tapi menggunakan template UNJ pasti berbeda gitu ya. Nah, terjadi kesalahan di sana. Jadi silakan dicari pada bagian jurnal ini manuskrip template-nya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum saya sampaikan bagaimana cara submit. Cukup bisa dipahami? Insya Allah bisa, Bu. Oke, jadi setelah udah tahu judulnya, ya udah ditentukan oleh kelompok judulnya, carilah jurnal nasional ya, tujuannya kemana. Setelah tahu jurnal nasionalnya tujuannya kemana, carilah template-nya, ya, manuskrip template-nya. Udah tahu template-nya, silakan tuangkan ide-ide dan gagasan teman-teman ke dalam sebuah jurnal. Terakhir ya, baru kita tahu cara untuk submit. Nah, cara submit di sini ya sama seperti teman-teman membuat Instagram misalnya ya, sebelum login perlu register dulu. Nah, karena teman-teman belum register, silahkan diklik bagian register ini ya. Atau di bagian kanan ini ada nih biasanya submit your manuscript. Berarti ini cara kita masukin artikel kita. Nah, karena kebetulan saya juga belum punya akun ya, di sini bisa diisi ini seperti ya, event name bisa teman-teman isi, nama seperti nama depan ya, nama belakang, seperti register biasa. Nah, affiliation-nya silakan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi ya, teman-teman mahasiswa UIN. Kemudian pilih Indonesia ya, ini tinggal diikuti seperti biasa. Kemudian jangan lupa email dan username. Nah, ini gunakanlah email yang teman-teman punya ya. Kalau saya biasa menggunakan email UIN Jambi, itu dicatat ya supaya teman-teman ingat ketika nanti login. Jadi jangan semata-mata udah register tapi ternyata nggak ingat lagi, jadi nggak bisa login. Gitu ya. Nah, silakan username-nya masukkan nama sendiri.
coba untuk langsung tes ya. Nah, jangan lupa dicentang semuanya ya, semua pernyataan ini. Kemudian ya, diklik register. Repeat passwordnya kebanyakan nggak tuh, Bu? Kenapa? Iya. Repeat passwordnya tadi ke double, makanya nggak keterima. Oh gitu ya. Terlalu banyak ya, Bu Nasya ya? Itu double, kopinya ke double, jadi panjang gitu dia passwordnya. Coba ulang lagi. Nah, copy. Nah ya, tadi tuh terlalu panjang. Oh iya. Nah, tuh kan? Sepertinya dimasukkan secara manual aja ya. Oke, lalu jangan lupa dicentang ya, ketiganya baru kita register. Oke, masih belum bisa ya. The username can contain only lowercase alpha. Username-nya, nah. Coba username-nya cuma Nisa doang, coba. Nggak pakai Aulia. Ya. Oke. Memang biasa di registering memang sering salah ya. Oke, sip ya. Jadi kalau sudah muncul seperti ini ya, berarti teman-teman udah otomatis login ya. Nih, udah berbeda ya tampilan di sini yang awalnya ada register dan login, ini bisa. Berarti udah login ke dalam jurnalnya. Nah, cara teman-teman untuk submit ya, caranya dengan klik make a new submission. Nah, jadi ketika udah ada artikel jurnalnya, silahkan diklik bagian ini. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Nah, tentunya langkah-langkah ini tinggal diikuti. Ya, kalau misalnya teman-teman bingung ya ganti dengan bahasa Indonesia ya. Comment for the editor, silahkan di sini dicentang ya. Kemudian diikutin semua perintahnya, lalu save and continue. Ketika udah, nanti baru kita lanjut ke upload submission. Di sini paling diminta untuk mengupload artikel jurnalnya yang sudah dibuat tadi. Ternyata nggak bisa diklik ya kalau misalnya yang bagian 1 belum selesai, jadi nggak bisa pindah ke yang bagian 2. Jadi kurang lebih seperti itu, ada tahapannya 4 tahapan. Start, upload, submission, enter metadata, dan confirmation. Nah, nanti biasanya di dalam di YouTube itu udah ada ya cara lebih detailnya, silakan teman-teman gunakan. Yang penting teman-teman tahu caranya cari jurnalnya, loginnya, dan akhirnya nanti submit sebuah artikel. Ya, nanti akan di-share aja sesuai panduan di YouTube, itu lebih apa ya, detail sebenarnya apa tata caranya. Bisa? Sampai di sini mungkin itu saja ya. Bagaimana tata cara pengerjaan project UAS IPS-nya membuat artikel jurnal. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Silakan yang ingin bertanya, nanti bingung atau nanti langsung bertanya kepada dosen pengampunya juga boleh. Diarahkan sama dosen pengampunya juga boleh. Tahu gitu ya? Iya, jangan lupa periksa emailnya. Kalau seandainya kamu keterima dan diminta untuk revisi, silahkan lakukan revisi. Berarti Anda bagus gitu kan. Jadi cek emailnya ya. Biasanya ada masuk itu review dari reviewer bahwasanya artikel